Selamat malam pemirsa TA TV, senang sekali malam hari ini kami bisa kembali hadir dalam Sehat bersama PKU Muhammadiyah Delanggu. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Amiroh Kurniati, spesialis patologi klinik. Tema kita malam hari ini sangat menarik, yaitu tentang peran dokter patologi klinik dalam pelayanan kesehatan. Dan kami juga mengundang pemirsa pada segmen kedua nanti untuk bergabung bersama kami melalui lantern phone interaktif kami di 0271 857 555. Baik, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Saya manggil Dokter Ami saja nih. Dokter Ami, selamat malam. Malam. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya. Oke, dokter. Ini menarik sekali temanya tentang peran dokter patologi klinik ya dalam pelayanan kesehatan. Saya sudah sering mendengar istilah patologi klinik, dokter patologi klinik, tetapi saya belum begitu paham. Mungkin dokter bisa menjelaskan juga untuk pemirsa TA TV apa sih yang dimaksud dengan istilah patologi klinik itu, Dok? Iya, sebetulnya mungkin patologi klinik sebagai tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit maupun di instansi kesehatan ya yang seharusnya ada, karena beliau yang akan nanti mengiring hasil-hasil laboratorium yang akan dikeluarkan kepada pasien. Jadi sebetulnya patologi klinik sendiri merupakan cabang dari ilmu kedokteran dasar yang bisa dibilang sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dasar dengan ilmu kedokteran klinik. Dia menghubungkan di mana kita nanti melakukan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien sehingga nanti hasil itu akan sampai keluar dengan dapat dipercaya oleh dokter yang memeriksa maupun menangani pasien tersebut. Jadi intinya sebetulnya patologi klinik sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek pemeriksaan laboratorium, jadi mulai dari teknik pemeriksaan sampai interpretasi hasil labnya dalam menunjang diagnosis yang akan diberikan oleh dokter klinisi, kemudian memantau perjalanan penyakit sampai dengan mungkin evaluasi terhadap terapi pasiennya. Oke. Nah, ini biasanya dokter patologi klinik ini ada pada rumah sakit, kemudian mungkin laboratorium swasta seperti itu ya, Dok. Terus di mana lagi nih biasanya? Sebetulnya kalau kami akan bekerja di lingkup memang yang jelas di rumah sakit ya, itu, dan sampai saat ini untuk di lab-lab klinik swasta pun dalam aturan Permenkes itu juga disebutkan terutama untuk yang tingkat madya dan utama itu seharusnya sudah ada penanggung jawabnya adalah dokter patologi klinik. Namun kalau yang dari tingkat pratama itu mungkin masih awal ya, jadi masih boleh oleh dokter umum. Sehingga kita diharapkan bahwa kami patologi klinik ini bisa ikut membantu dalam pelayanan kesehatan secara merata nanti untuk masyarakat. Oke. Apakah itu juga berarti bahwa semua hasil lab yang diberikan kepada pasien sebelum sampai ke pasien itu harus diketahui oleh dokter patologi klinik? Apakah seperti itu? Seharusnya seperti itu, tapi karena mungkin sampai saat ini jumlah yang ada juga masih dibilang sangat terbatas dan penyebarannya belum merata, sehingga ada beberapa memang sejawat kita ya dari patologi klinik itu yang memang tidak bisa menjadi full timer di rumah sakit atau di lab-lab klinik, sehingga kami bekerja sebagai part timer. Namun tetap kami menggiring di mana hasil lab yang dikeluarkan itu bisa tetap akurat dan bisa dipercaya oleh dokter klinisi yang meminta seperti itu. Karena kami juga melakukan pemantapan mutu di laboratorium, baik pemantapan mutu internal maupun pemantapan mutu eksternal. Harapannya seperti itu. Dok, untuk hasil laboratorium tadi ya, hasil lab tadi itu khusus untuk misalnya laboratorium yang dia memeriksa darah atau juga untuk anatomi tubuh. Jadi misalnya ada tumor gitu ya, daging tubuh seperti itu. Apakah itu juga termasuk nanti tanggung jawabnya dokter patologi klinik? Memang kalau dalam kedokteran kami antara PK ya, kita menyebut patologi klinik PK. Disingkat, itu hampir bisa dibilang sejajar dengan PA. PA itu patologi anatomi. Jadi namun memang lingkup kerja kami akhirnya menjadi berbeda. Sehingga memang kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi untuk secara jumlah dokter spesialis patologi anatomi itu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit. Masih sangat terbatas, jarang, sangat terbatas, sehingga memang kebanyakan hanya di rumah sakit
besar, paling enggak ya tipe A mungkin ya, tipe B ke atas lah itu, dan belum menjadi persyaratan wajib untuk di tipe C seperti itu. Nah, kita bekerjanya memang menjadi berbeda ya, karena kalau di patologi klinik kita memang memeriksa sampel yang ada dari pasien itu dari kebanyakan mayoritas dari cairan tubuh, darah, ya, urin, kemudian feses, dan cairan-cairan tubuh yang ada bisa dari sperma, kemudian cairan yang ada di rongga jantung, di rongga torak, rongga dada, sendi, maupun di rongga perut. Sedangkan kalau untuk patologi anatomi lingkupnya lebih banyak ke pemeriksaan jaringan jadi dari hasil biopsi tumor maupun hasil dari eksisi maupun operasinya. Jadi yang memegang itu memang ada dokter patologi anatomi. Ya, tapi untuk rumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu sendiri ini sudah ada ya, Dok ya, untuk dokter patologi kliniknya sudah ada ya? Iya, kebetulan saya yang ada di sana, untuk di ya memegang ini ya, bertanggung jawab untuk hasil lab yang ada di laboratorium Rumah Sakit PKU Delanggu. Ya. Kalau seperti itu, Dok, jadi bidang keilmuan apa saja nih yang dipelajari untuk menjadi ahli patologi klinik ini? Oh ya, sebetulnya banyak sekali ya. Dalam artian bahwa memang ternyata untuk kita bisa menjadi seorang spesialis patologi klinik itu ilmunya ya kita mempelajari mulai dari ilmu yang anaknya iya, penyakit dalamnya iya, mungkin hampir semua bagian. Sehingga dalam patologi klinik itu kita terdapat beberapa subdivisi yang harus kita pelajari ya, mulai dari hematologi beserta onkologinya, kemudian imunologi dengan serologi, kemudian kita juga mempelajari endokrin metabolik, ada gastroenterohepatologi, kardiologi, itu jadi hampir semua sistem yang ada di dalam tubuh kita mempelajari semua beserta dengan teknik dengan metode pemeriksaannya dan interpretasinya, sehingga ya memang akhirnya dibilang ilmunya ya seluas samudra sebetulnya untuk patologi klinik ini. Oleh karena itu jumlahnya juga terbatas ya, Dok ya. Iya, masih kurang sedikit tahu apa gitu memang ya. peminatnya yang masih kurang. Kalau dalam kami di program pendidikan kami memang PK ini menjadi bagian kecil sebetulnya, tapi ternyata begitu kita masuk, ilmu yang dipelajari sangat luas, ternyata nggak beda jauh dengan interna atau anak, malah bahkan lebih luas lagi ternyata. Iya, betul sekali. Kalau tadi sudah dikatakan oleh Dokter Ami tentang apa sebetulnya patologi klinik dan kemudian dokter patologi klinik ini, secara garis besar, Dok, selain bertanggung jawab untuk hasil-hasil lab, apalagi sih tugasnya? Apakah itu nanti juga misalnya kalau ada pasien yang ingin berkonsultasi dari hasil labnya itu tadi bisa harus dengan dokter patologi klinik atau bagaimana? Iya, memang seharusnya kami yang bertanggung jawab ya terhadap semua hasil lab yang ada itu membuka peluang juga untuk pasien berkomunikasi langsung dengan kami. Tapi memang ini terus terang untuk di rumah sakit atau di lab itu menjadi sangat jarang karena waktunya yang sangat terbatas. Tapi sebetulnya itu tetap menjadi tugas kami. Jika memang ada yang ingin berkonsultasi, kami akan memberikan waktu untuk itu. Dan apapun hasil yang keluar itu memang kita yang akan mempertanggungjawabkannya, dalam artian bahwa apakah itu memang sudah sesuai dengan klinisnya kah atau memang tidak sesuai, itu seharusnya memang kita kaji dari awal dulu sampai bagaimana hasil itu benar-benar akurat ya, bisa dipercaya sebagai hasil yang betul gitu. Namun untuk kemungkinan berkomunikasi, konsultasi, menerima konsultasi dari pasien gitu, tetap bisa kita berikan. Diatur nanti ya, bisa janjian dulu gitu bisa. Ya, Dok ya. Jadi kapan datang misalnya, terus ya suatu saat kalau memang kita sedang berada di laboratorium, langsung silahkan bisa saja, bisa. Ya. Baik pemirsa, jadi seperti itu ya, mungkin sudah ada gambaran tentang dokter patologi klinik ini, tapi pastinya kami masih akan mengupas secara lebih dalam lagi, dan kami mengharapkan Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen interaktif sesaat lagi di 0271 857 555. Tetaplah bersama kami.